Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini untuk Anda. Kita ke top topik pertama, pemirsa. Lebih dari 20.000 warga Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terdampak akibat bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026. Meski demikian, di tengah situasi yang mengundang rasa traumatik, tenaga kesehatan tetap hadir melayani dan memberikan pendampingan kepada warga, khususnya di posko pengungsian. Nama wanita ini Dervina. Sehari-harinya, Dervina berprofesi sebagai tenaga kesehatan di Desa Cunca Lolos, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya wanita ini juga menjadi salah satu korban gempa yang mengguncang NTT pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu. Meskipun begitu, Dervina tetap bertekad menjalankan perannya sebagai tenaga kesehatan untuk memastikan warga yang tinggal di posko kesehatan dalam kondisi sehat. Responnya sangat luar biasa ya, mereka sangat antusias karena melihat di sini banyak lansia juga yang punya riwayat tensinya tinggi. Setelah pemerintah desa koordinasi untuk melakukan pemeriksaan, mereka sangat senang. Ya, apalagi mereka kan sekarang nginapnya di luar rumah ya Pak, di tenda-tenda. Kalau sekarang kan sudah ada ini. Kemarin yang ada itu yang dialasi terpal, ya. Banyak anak-anak dan juga orang tua yang mengalami batuk pilek panas. Ya. Kegiatan pemeriksaan kesehatan pun rutin ia lakukan kepada para warga di posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Tak lupa ia membawa berbagai jenis obat-obatan yang mungkin akan dibutuhkan orang-orang di tenda pengungsian. Sudah lebih dari sepekan, puluhan ribu warga NTT harus menjalani hari-hari di posko pengungsian. Salah satunya di tenda tempat Dervina berada ini. Hidup seperti ini harus dijalani setelah sebagian besar rumah mereka hancur akibat getaran gempa. Tinggal di tenda juga menjadi pilihan mereka karena masih trauma dan kekhawatiran akan gempa susulan yang masih kerap terjadi. Tentunya warga di sini sangat cemas dan khawatir ya terhadap gempa yang terjadi di tanggal 15 kemarin. Kemarin sempat juga ada lansia sekitar umur 75 tahun mengalami shock dan langsung pingsan. Itu kemarin saya sudah tangani di tempat di posko di Cunca Lolos juga, tapi di Gololangkas. Ya, setelah itu ada beberapa keluarga juga yang menimpa terkena reruntuhan. Untungnya tidak ada lecet, hanya kena tapi tidak ada memar, tidak ada dislokasi tulang juga. Masyarakat biasa memanggil Dervina sebagai ibu bidan desa. Mereka merasa terbantu menjalani kehidupan di posko pengungsian dengan kehadiran ibu bidan Dervina. Harapan mereka, pendampingan kesehatan ini bisa terus diberikan hingga warga sudah bisa kembali beraktivitas secara normal. Selama kami berada di sini, di posko ini, sudah berapa kali bidan desa selalu melakukan tensi darah, terutama tensi tekanan darah tinggi dan pemberian obat-obat lainnya. Sangat baik Pak, karena ini juga terkait dengan kesehatan bagi kami yang ada saat pengungsi ini. Sangat baik sekali Pak. Dervina hanyalah salah satu dari sekian banyak tenaga kesehatan yang berperan penting dalam proses pemulihan wilayah NTT usai dilanda gempa bumi. Kehadiran Dervina lainnya sangat diharapkan masyarakat, termasuk bantuan kesehatan lainnya. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Metro TV. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten ND, aktivitas warga mulai bergerak kembali. Salah satunya terlihat dari aktivitas jual beli di pasar, meski suasananya masih lebih lengang dibandingkan sebelum gempa. Berikut liputan jurnalis Metro TV, Dasya Utauruk dan juru kamera Reksa Dewa untuk Anda. Ya pemirsa, berbicara mengenai aktivitas jual beli pasar pasca gempa di Kabupaten ND sendiri, aktivitas jual beli pasar sudah mulai terlihat. Seperti di lokasi kami saat ini pemirsa, tepatnya di Pasar Mbongawani di Kabupaten ND. Berdasarkan pantauan kami, ini sejumlah pedagang sudah menempati lapaknya masing-masing dan telah menata berbagai dagangan yang dijual kepada warga, di mana mereka sudah mulai beraktivitas pasca gempa.
pedagang menawarkan barang dagangannya, sementara beberapa warga ini datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan, sayur mayur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun pemirsa, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum gempa, suasana di pasar ini masih terlihat lebih lenggang berdasarkan perbincangan kami dengan penjual. Tidak semua ini dipenuhi pembeli dan sejumlah pedagang masih harus menunggu warga yang datang untuk berbelanja. Diketahui pemirsa, saat gempa terjadi, ini para penjual menutup toko mereka sebagai langkah antisipasi. Kemudian para penjual membuka lagi atau berjualan kembali pada hari esoknya, tepatnya pada hari Minggu. Kondisi ini pemirsa menjadi salah satu gambaran bahwa aktivitas masyarakat di Kabupaten Ende memang untuk saat ini sudah mulai bergerak kembali, tetapi belum sepenuhnya pulih. Warga sudah mulai menjalankan rutinitas mereka, termasuk berbelanja dan berdagang. Namun situasi pasca gempa masih terasa dalam aktivitas sehari-hari. Pemirsa, untuk selengkapnya kami akan berbincang secara langsung dengan salah satu pedagang yang berada di sini. Halo Ibu. Halo, Bu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ibu siapa? saya nama Niwen Suartini, tapi biasa dipanggil Ibu Dimas. Ibu Dimas, mungkin kita bisa ngobrol sedikit ya Bu mengenai kondisi pasar pasca gempa. Ibu mungkin bisa jelaskan dari Ibu sendiri, ini mulai berjualan lagi sejak gempa, ini kapan Bu? Apakah besoknya dan apa yang membuat Ibu akhirnya berjualan kembali Bu? Saya jualan mulai hari Senin, karena hari Minggu tuh saya belum berani lihat keadaan dulu, jadi mulai hari Senin. Ibu mulai berjualan pada tanggal 17 Agustus ya. Ibu mungkin bisa jelaskan untuk saat ini, apakah ada kendala Bu mendapatkan stok penjualan Ibu setelah gempa? Ada sekali, karena mungkin yang dari kampung-kampung itu belum ada yang berani turun, jadi kita mendapatkan barang itu tuh agak terlambat, terbatas sekali, itu saja. Bisa dibilang sangat berbeda ya Bu ya dengan sebelum gempa. Oke, Ibu mungkin bisa jelaskan untuk kondisi pembeli saat ini seperti apa Bu? Apakah masih ramai seperti sebelum gempa atau sudah menurun Bu? Ini sebelum gempa saja saya jujur nih sudah sepi, apalagi tambah gempa begini nih, tambah penjualannya tuh tambah merosot dan pembelinya juga berkurang. Dan untuk harga jual Bu, apakah ada perubahan? Ada sekali, karena kita kan selalu mendapatkan barang yang dari sini, bukan dari kampung toh. Jadi harganya tuh sangat sekali, jauh sekali berbeda. Bu, ya, Ibu terima kasih banyak. Sehat selalu ya Bu Dimas. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kami dengan Bu Dimas, salah satu penjual atau pedagang di pasar ini. Pastinya kami terus berharap agar situasi dapat kembali pulih, agar seluruh masyarakat yang terdampak gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus dapat hidup kembali seperti semula. Kabupaten Ende, Dasyau Tauruk, Reksadewa, Metro TV. Di tengah keterbatasan di lokasi pengungsian, keluhan fisik menjadi persoalan lain yang dirasakan korban gempa. Badan Rescue Nasdem Jawa Tengah hadir memberikan layanan terapi gratis. Sejumlah pengungsi di Kelurahan Bai 2, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang mengalami keluhan fisik menjalani terapi akupuntur. Sebagian warga lainnya mendapatkan pijat dan refleksi. Para terapis datang langsung dari Jawa Tengah untuk membantu warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, 7 terapis dari DPW Nasdem Jawa Tengah diterjunkan untuk membantu para pengungsi. Bersama DPD Nasdem Nagekeo, mereka berkeliling dari satu lokasi pengungsian ke lokasi lain untuk memberikan pelayanan terapis, terutama menyasar orang tua dan lansia yang memiliki berbagai keluhan fisik. Selain itu, tim Rescue Nasdem juga memberikan layanan trauma healing bagi korban gempa. Di mana kita yakin bahwa teknik penjaraman ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman di usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Pasti mereka terkena masalah nyeri otot, pinggang, lutut dan segala macam, dan ternyata efektif. Terbukti ketika kita kemarin di lapangan berdikari itu, kita bikin posko di situ, di sebelah kita ada posko dokter 2 dari kepolisian sama kampus apa itu namanya. Banyak teman-teman yang menghampiri posko Nasdem karena dianggap lebih efektif dan langsung sembuh seketika, nggak pakai nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.